Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di media obrolan pengawasan pemilu Monas, Bawaslu Jakarta Pusat. Saya sebagai host Rizky Arifiani bersama dengan Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Bapak Christian Nelson Pangke. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih, bagaimana peran dan kinerja Bawaslu di masa non-tahapan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana perjalanan Bapak hingga akhirnya mengabdikan diri di dunia kepemiluan dan dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Jakarta Pusat. Terima kasih Mbak Kiki ya. Pertama kali bergabung dalam dunia kepemiluan memang sudah cukup lama ya. Dari sejak masih kuliah, sudah aktif kebetulan di organisasi intrakampus, senat mahasiswa. Sehingga dari sejak 99 sudah dipercaya direkrut menjadi pengawas pemilu kecamatan. Oh, memang dari pengawas. Ya, jadi pengawas pemilu kecamatan hingga selesai itu ikut juga berkiprah mengikuti seleksi-seleksi di tingkat kepemiluan di KPU juga, dan sudah sejak 2008 kebetulan saya menjadi pengawas pemilu sejak Bawaslu pertama didirikan di tahun 2008 dengan Ketua Pak Nur Hidayat. Saya sudah bergabung hingga sampai saat ini kebetulan berkiprah lagi terus. Berarti memang dari bawah belajar pemiluan dan belajar pengawasan sampai sekarang jadi Ketua Bawaslu Jakarta Pusat. Ya. Nah, selama berkecimpung di dunia kepemiluan, apakah ada pengalaman yang luar biasa atau pengalaman berharga selama pemilu ini? Bicara tentang pengalaman atau sebuah kesan yang berharga, tentunya dalam setiap event pemilu itu tentunya berbagai macam problem pasti akan ada di situ. Mulai dari verifikasi peserta pemilu, partai politik, maupun dalam tahapan kampanye. Saya kira dengan proses yang ada, kita bisa dapatkan berbagai macam pengalaman yang ada, baik membangun hubungan dengan penyelenggara teknis KPU juga sendiri. Saya sudah sejak awal memang bersinergi dengan KPU ataupun dengan peserta pemilu, baik itu partai politik, itu tidak kategorikan gampang, tapi ada proses juga yang harus kita bangun, kita bina, bagaimana kita membangun komunikasi dengan mereka, membangun silaturahmi dan menjaga komunikasi itu biar berjalan efektif. Karena tugas Bawaslu sangat berat karena mengawasi kinerja mereka, kinerja KPU termasuk kinerja peserta pemilu itu sendiri. Juga di situ kan saat ini apalagi ditambah dengan mengawasi ASN TNI Polri. Nah, itu bukan pekerjaan yang gampang. Saya kira dengan pengalaman-pengalaman seperti itu tentunya ada berbagai macam hal yang harus kita rawat dan kita jaga bersama. Banyak kalau bicara. Kalau tekanan-tekanan dari luar Bapak misalnya? Ya, itu sudah pasti. Karena berbicara terkait tahapan, terkait pengawasan, beda dengan kinerja KPU yang menjalankan rutinitas tahapan, mulai dari peserta, logistik pemilu, kampanye. Tapi kalau bicara pengawasan, apa yang sudah benar pun bisa ada kecolongan di situ. Jadi kita mengawasi pelanggaran. Nah, bagi kami Bawaslu itu mahkotanya ada di penanganan pelanggaran. Nah, bicara penanganan pelanggaran, tentunya kita akan banyak bersinggungan dengan para pihak yang tentunya berharap suaranya bisa mencapai sesuai aturan, bahkan bisa terpilih. Nah, bagaimana mereka bisa terpilih sebagai anggota dewan misalnya, tentunya bagai program dan cara yang mereka lakukan. Termasuk ada cara-cara yang sesuai dengan aturan ataupun tidak sesuai. Nah, ini yang kadang kita harus berpikir, kita harus menjaga sinergitas dan istilahnya membangun hubungan itu, bagaimana kita harus menjaga komunikasi juga dengan para pihak terkait, stakeholder, baik masyarakat dan juga dengan media juga itu harus kita gandeng bersama, seperti itu. Kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh pengawas untuk mengawasi pemilu? Nilai-nilai apa? Ya, paling pertama tentunya yaitu nilai karakter. Karakter dan integritas itu harus tetap kita jaga bersama. Apa yang kita sudah sampaikan kepada publik itu harus kita konsisten dengan apa yang sudah menjadi aturan dan ketentuan. Selain itu, tentunya sebagai penyelenggara pemilu, apalagi pengawas pemilu, harus menguasai yang namanya regulasi atau aturan itu sendiri. Agar supaya kita tidak mudah mendapatkan intervensi atau tekanan dari pihak lain, sehingga kita bisa dilaporin ke DKPP. Tapi kita bisa mampu melaksanakan aturan ketentuan berdasarkan regulasi yang ada dan menetapkan serta mempublikasikan hal tersebut.
Apabila kita tidak melaksanakan semuanya dengan koridor dan aturan ketentuan tersebut, kita akan sangat rawan dalam pelaksanaan tugas-tugas nantinya. Bisa kita dilaporkan di DKPP ataupun dilaporkan melalui pihak-pihak institusi aparat hukum lainnya. Dan itu sudah kami lewati kemarin. Sudah merasakan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, untuk peran dan tugas Bawaslu Jakarta Pusat yang perlu diketahui masyarakat. Soalnya kan pasti berpikir, Bawaslu ngapain kalau tidak tahapan? Ya, memang dari saat ini di masa non tahapan setelah selesai pemilu legislatif dan pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah, kita masuk dalam tahapan pemilu itu sendiri, non tahapan. Di sini kita bisa melakukan yang namanya evaluasi pemilu, termasuk melakukan langkah-langkah preventif dan terkait kita memasuki tahapan pemilu nantinya. Di situ ada verifikasi peserta pemilu, ada verifikasi juga pemilih berkelanjutan, di mana ada pemilih pemula, pemilih yang sudah meninggal dunia, yang tidak memenuhi syarat, ataupun anggota TNI atau Polri yang sudah memasuki masa pensiun dan memiliki hak pilih. Itu yang harus kita data, dan itu merupakan tugas bersama dengan KPU. Dan tentunya kita harus menguasai apa yang menjadi tugas dan kerja dari KPU agar supaya berlangsung berdasarkan aturan dan tahapan itu sendiri. Dan yang paling penting bagaimana kita melakukan persiapan dalam melakukan tahapan itu dalam artian pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini yang paling penting karena kita juga berharap kepada peserta pemilu itu sendiri agak sangat sulit juga. Jadi bagi saya KPU dan Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam melakukan pencerahan dan pendidikan politik, termasuk membangun pengawasan partisipatif. Bagaimana melibatkan stakeholder, organisasi masyarakat, organisasi pemuda kita libatkan, termasuk anak sekolah. Bagaimana melakukan pendidikan pemilih, bagaimana masyarakat disadarkan bahwa mereka memiliki hak pilih dan mereka wajib untuk memilih, dan memilih kepala daerah ataupun kepala negara saat ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat memiliki hak pilih dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Dan tentunya kita berharap pemimpin ke depan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama visi dan misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Saya kira ini yang paling penting itu. Oke, siap. Nah, satu lagi untuk masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, itu bagaimana cara masyarakat berpartisipasi? Bagaimana masyarakat melaporkan itu? Kalau masuk di tahapan pemilu, kita sudah siapkan yang namanya call center atau WhatsApp center, ataupun lewat aplikasi. Tapi kami Bawaslu Jakarta Pusat kemarin menerapkan yang namanya call center pengawasan pemilu, dan sifatnya bisa melalui WhatsApp dan juga informasi lewat call center telepon apabila didapatkan dugaan pelanggaran pemilu di situ. Dan kami melakukan rekapan dan kami akan menindaklanjuti nanti berdasarkan pengawas pemilu yang terdekat. Dan saya kira ini yang paling penting, bahwa Bawaslu memiliki dua fungsi, yaitu selain menerima laporan pengawasan pemilu, bisa melakukan temuan juga. Jadi saya kira fungsi ini yang harus diberdayakan sepenuhnya ke depannya, sehingga peran Bawaslu itu memang sangat penting. Kalau Bawaslu tidak ada, nanti siapa yang akan menangani penanganan pelanggaran pemilu? Kalau dilemparkan kepada polisi atau lewat ormas, saya kira itu juga belum begitu efektif, karena pendidikan politik dan masyarakat dalam hal kepentingan hak pilih itu masih kurang. Jadi saya kira tugas dan peran Bawaslu, KPU saat ini sangat penting, apalagi Bawaslu, karena Bawaslu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil itu adalah peran terutama dari Bawaslu itu sendiri. Itu menurut saya. Berarti masyarakat bisa ikut mengawasi dan ikut melaporkan dugaan pelanggaran. Ya, harusnya seperti itu, dan Bawaslu harus terus mengkampanyekan, mengedukasi, juga melakukan pendidikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, nah untuk mungkin penutupnya, apakah ada pesan Bapak untuk masyarakat, terutama masyarakat Bawaslu Jakarta Pusat tentang pemilu ini, Bapak? Ya, pesan kami pada masyarakat Jakarta Pusat bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan kita akan memilih pemimpin bukan hanya di tingkat legislatif atau DPRD provinsi itu sendiri, karena kita tidak memiliki DPRD tingkat kota ataupun wali kota yang dipilih secara langsung, tapi kita memilih presiden dan wakil presiden serta kepala daerah, dalam ini gubernur dan wakil gubernur, serta anggota DPRD.
Saya kira masyarakat hak yang paling prinsipil daripada masyarakat itu sendiri adalah hak pilih. Tentunya hak pilih ini harus dijaga bersama. Bagaimana masyarakat dapat memilih pemimpin yang mampu melaksanakan edukasi dan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat lewat partai politik yang dipilih ataupun lewat program-program yang dilaksanakan. Nah, ini masyarakat harus mampu dan cerdas dalam melakukan pengamatan itu, dan tentunya peserta pemilu harus lebih efektif dan pintar dalam memberikan sosialisasi, karena masyarakat hari ini sudah sangat cerdas. Apa yang menjadi kekurangan dari peserta pemilu sudah bisa dilihat secara langsung oleh pemilih. Dan pemilih tentunya bersama KPU dan Bawaslu harus membuka seluas-luasnya informasi dan pengetahuan terhadap hak dan kewajiban dari masyarakat sebagai pemilih itu. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, untuk episode kali ini Monas Media obrolan pengawasan pemilu sudah selesai. Mungkin ada tema-tema dari teman-teman, kalau mau komen aja di bawah ini. Kita berjumpa di episode Monas lainnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dadah.